Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni dengan NIM 20220501030001. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Dalam video ini saya akan membahas resum materi akuntansi manajemen. Yang pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua, konsep biaya dan manajemen biaya. Yang ketiga, cost volume dan profit analysis dan perencanaan laba. Yang keempat, perencanaan laba untuk multi product entity. Yang kelima, analisis perilaku biaya. Yang keenam, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Materi pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan metode untuk identifikasi, pengumpulan, pengukuran, penggolongan, dan pelaporan aspek informasi yang berguna untuk pemakai atau user internal bisnis perusahaan, yaitu manajer, direksi atau eksekutif, dan staf atau karyawan untuk planning atau merencanakan, kontrol atau pengendalian, dan mengambil suatu keputusan. Titik utama di akuntansi manajemen yaitu laporan atau informasi untuk semua departemen di dalam perusahaan. Kegunaan akuntansi manajemen adalah memonitor usaha bisnis perusahaan, pemantauan arus kas, dan pertimbangan berbagai alternatif yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Aspek atau faktor dasar atau fundamental peran penting akuntansi manajemen menurut Hansen and Mowen 2009 terdiri dari 10, yaitu yang pertama, tujuan primer atau baku akuntansi manajemen. Yang kedua, basic pembuatan laporan. Yang ketiga, objek pengukuran. Yang keempat, orientasi arah laporan akuntansi manajemen. Yang kelima, jangka waktu periode pelaporan. Yang keenam, format laporan. Yang ketujuh, tingkat kesulitan. Yang kedelapan, isi substansi informasi di laporan. Yang kesembilan, level ketepatan. Yang kesepuluh, tidak bersifat pemaksaan atau mandatori. Fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama, perolehan informasi keuangan dari bisnis perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban pihak CEO atau manajemen kepada investor atau pemilik. Dan yang terakhir, pemahaman ekspansi dan kemajuan perusahaan. Setiap departemen yang bisa menggunakan aspek info yang dibuat oleh akuntansi manajemen. Yang pertama, manajer keuangan, yang dimana manajer keuangan berperan utama untuk monitoring aliran dana masuk untuk penggunaannya secara efisien dan efektif. Yang kedua, manajer produksi, yang dimana manajer produksi memerlukan laporan keuangan sebagai aspek info yang menyebutkan jumlah beban biaya yang wajib dipakai untuk proses produksi, pembayaran gaji karyawan, dan beban produk yang diproduksi. Yang ketiga, manajer pemasaran, yang dimana manajer pemasaran juga wajib memahami aspek info keuangan, yaitu jumlah perhitungan komponen produksi. Yang terakhir, direksi perusahaan, sebab direksi perusahaan yang memutuskan untuk pembuatan strategik bisnis, pembuatan anggaran, menaikkan volume bisnis usaha, dan meningkatkan produksi. Materi kedua, konsep biaya dan manajemen biaya. Pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasi peluang-peluang, penyempurnaan perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan opsional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan organisasi. Terdapat beberapa konsep manajemen biaya. Yang pertama, konsep nilai tambah. Yang kedua, konsep akuntansi aktivitas. Yang ketiga, konsep biaya target. Jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya relevan atau relevant cost. Yang kedua, biaya tidak relevan atau irrelevant cost.
Pengelompokan biaya lainnya berdasarkan perilaku yang biasanya juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak dapat berubah-ubah. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang dapat berubah-ubah. Yang ketiga, biaya semi variabel atau semi variable cost atau mixed cost, yaitu biaya yang mengandung unsur-unsur biaya variabel dan biaya tetap. Agar konsep penandingan biaya terhadap pendapatan diterapkan secara wajar, maka perlu pembagian biaya. Yang pertama, biaya produksi, yang kedua, biaya perioda. Peran informasi dalam manajemen biaya bagi perusahaan. Informasi manajemen biaya meliputi informasi yang bersifat keuangan maupun non-keuangan yang penting bagi keberhasilan perusahaan. Informasi keuangan saja dapat berakibat buruk bagi perusahaan karena informasi tersebut cenderung berfokus pada jangka pendek. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan, perusahaan perlu memfokuskan terutama pada faktor-faktor yang mempunyai jangka waktu yang lebih panjang seperti kualitas produk dan loyalitas pelanggan. Materi ketiga, cost, volume, dan profit, analis, dan perencanaan laba. Pengertian analisis cost, volume, profit. Definisi analisis cost, volume, profit adalah analisis biaya volume laba atau cost, volume, profit atau CVP adalah salah satu dari beberapa alat yang sangat berguna bagi manajer dalam memberikan perintah. Alat ini membantu mereka memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antar 5 elemen. Yang pertama, harga produk. Yang kedua, volume atau tingkat aktivitas. Yang ketiga, biaya variabel per unit. Yang keempat, total biaya tetap. Dan yang kelima, bauran produk yang dijual. Manfaat analisis cost, volume, profit bagi manajemen perusahaan pada tahap perencanaan adalah yang pertama, membantu pengendalian melalui anggaran. Yang kedua, membantu meningkatkan penjualan. Yang ketiga, membantu mengevaluasi akibat dari volume penjualan. Yang keempat, membantu menganalisis harga jual dan dampak perubahan biaya. Yang kelima, membantu menganalisis komposisi penjualan. Yang keenam, membantu menilai keputusan kapitalisasi dan ekspansi lanjutan. Dan yang terakhir, membantu menganalisis margin of safety. Pengertian break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Break-even point atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Pengertian perencanaan laba. Perencanaan laba yaitu tindakan yang manajemen perusahaan laksanakan selama periode tertentu sehubungan dengan target laba yang akan diperoleh perusahaan. Perencanaan laba berguna membantu manajemen dalam perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan baik jangka pendek maupun jangka panjang demi tercapainya tujuan perusahaan. Materi keempat, perencanaan laba untuk multi-product entity. Pengertian perencanaan laba. Perencanaan laba atau profit planning sering disebut budget perencanaan atau planning budget, atau rencana operasi atau plan operation adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Dibagi ke dalam 2 jenis rencana, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Tujuan laba, manajemen sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, laba atau rugi yang terjadi dari volume penjualan tertentu. Yang kedua, volume penjualan yang diperlukan untuk menutup semua biaya plus menghasilkan laba yang mencukupi untuk membayar dibagi serta menyediakan kebutuhan bisnis masa depan. Yang ketiga, titik impas. Yang keempat, volume penjualan yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang. Yang kelima, kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba. Yang keenam, pengambilan atas modal yang digunakan.
Perencanaan laba memiliki manfaat atau keuntungan, yaitu yang pertama, perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atau identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, perencanaan laba meningkatkan koordinasi sesama manajer. Yang ketiga, perencanaan laba meningkatkan koordinasi sesama manajer. Yang keempat, anggaran menyediakan suatu tolak ukur untuk muncul kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu-individu. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas, atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Parameter untuk perencanaan laba. Yang pertama, titik impas. Yang kedua, margin of safety. Yang ketiga, penutupan usaha. Dan yang terakhir, derajat dari operation manfaat. Perencanaan laba dengan analisis break-even point. Analisa break-even point dengan perencanaan laba mempunyai hubungan kuat, sebab analisa break-even point dan perencanaan laba sama-sama berbicara dalam hal anggaran, atau di dalamnya mencakup anggaran yang meliputi biaya, harga produk, dan volume penjualan, yang kesemua itu mengarah ke perolehan laba. Untuk itu, dalam perencanaan perlu penerapan atau menggunakan analisa break-even point untuk perkembangan ke arah masa datang dan perolehan laba. Selain itu, analisa break-even point dapat dijadikan tolak ukur untuk menaikkan laba atau untuk mengetahui penurunan laba yang tidak mengakibatkan kerugian pada industri. Break-even point multi-product entity. Product-even point atau titik impas untuk kombinasi produk harus dengan asumsi proporsi atau kombinasi konstan. Misalnya produk A sebanyak 3 unit, produk B sebanyak 4 unit, dan produk C sebanyak 5 unit. Jika kombinasi berubah, maka total penjualan, total variable cost atau biaya variabel, dan contribution margin berubah, sehingga akan mengubah pola titik break-even point-nya, dan asumsi kombinasi yang terjual pun konstan. Materi kelima, analisis perilaku biaya. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Bidang khusus akuntansi yang berkaitan terutama dengan akumulasi dan analisis biaya untuk penentuan harga pokok produk yang dihasilkan, serta untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis biaya tetap. Yang pertama, committed fixed cost atau juga disebut dengan biaya yang tetap yang telah ditentukan. Yang kedua, discretionary fixed cost atau juga disebut dengan biaya tetap kebijakan. Cara menghitung biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang berhubungan dengan kapasitas atau volume. Biaya tetap memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu, dan biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volumenya rendah, maka fixed cost atau biaya tetap tinggi. Sebaliknya, pada volume yang tinggi, biaya tetap per unitnya rendah. Berikut ada 5 langkah yang diperlukan untuk melakukan analisis biaya. Yang pertama, membuat kerangka analis. Yang kedua, identifikasi biaya dan manfaat proyek. Yang ketiga, tentukan nilai biaya dan manfaat. Yang keempat, bandingkan biaya dan manfaat proyek. Yang kelima, hitung waktu pengembalian. Materi keenam, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah probabilitas atau penghematan kos. Proses pengambilan keputusan meliputi 4 tahap. Yang pertama,
menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, mendapat informasi relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Yang keempat, membuat keputusan. Informasi yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, informasi kuantitatif, yang kedua, informasi kualitatif, yang ketiga, informasi bukan akuntansi, yang keempat, informasi operasi, yang kelima, akuntansi keuangan, dan yang terakhir, akuntansi manajemen. Proses pengambilan keputusan jangka pendek tidak memerlukan waktu yang lama karena informasi yang tersedia cukup lengkap atau full information. Dalam hal ini, seseorang akuntan manajemen harus mempunyai keahlian dan wawasan yang luas dalam bidang akuntansi manajemen, sehingga informasi yang tersedia di perusahaan dapat dianalisa dengan tepat dan relevan dengan masalah yang dihadapi, dengan tujuan keputusan yang diambil manajer tidak merugikan perusahaan. Strategi penentuan harga. Tujuan yang menuntun strategi penetapan harga haruslah merupakan bagian dari tujuan yang menuntun strategi pemasaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidaklah benar bila harga dipandang sebagai elemen yang mandiri dari bauran pemasaran, karena harga itu sendiri adalah elemen sentral dalam bauran pemasaran. Pada dasarnya ada 4 jenis tujuan penentuan harga. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Yang keempat, tujuan stabilisasi harga. Ada 2 faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga. Yang pertama, faktor internal perusahaan. Yang kedua, faktor lingkungan eksternal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.